Sinyalir ini bisnis gelapnya Novi Pratiwi, teman-teman ya. Ini bukan Alvin yang ngomong, ini wali kota yang ngomong. Saya bacakan lagi di sini, teman-teman ya. Dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard ya. Dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini. Dari mana sumber uangnya? Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri, dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur, ataukah dia jual narkoba, atau dia cetak duit atau apa nih? Kok bisa duitnya banyak, teman-teman? Saya pengen yayasan ODGJ-nya si si Novi ini diperiksa, dan kalau perlu dikasih CCTV 24 jam, diarahkan ke dinas sosial atau kementerian sosial untuk melihat apa yang mereka lakukan dengan ODGJ tersebut ya. Apakah mereka melakukan sesuatu tindak pidana atau tidak? Halo pemirsa, prediksi saya yang kemarin terkait dari perdamaian antara Densu dan Farhad dan saling cabut laporan tembus ya. Dari berita yang kita tahu bahwa setelah adanya pertemuan dengan Menteri Sosial, mereka pada akhirnya ada kesepakatan damai dan kedepannya ada saling cabut laporan. Masalah donasi sudah clear dan selesai, sudah anteng. Tiba-tiba muncul lagi masalah baru terkait dari pengacara Alvin Lim yang berkata-kata memberikan pernyataan di media sosial terkait Teh Novi. Dia menyerang secara personal terkait Teh Novi yang begini. Nah, apakah ini juga akan ada potensi melebar? Kalau menyerang Teh Novi tentunya Densu tidak terlalu dikaitkan di sini, karena Densu hanya sebatas masalah donasi. Sedangkan yang diserang Alvin Lim ini adalah Yayasan Teh Novi, dan dari mana sumber pendapatannya untuk menghidupi yayasan tersebut dan orang-orang di dalam. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mengetahui bahwa Rumah Teh Novi atau Yayasan Teh Novi ya, entah sudah mendirikan yayasan atau belum kala itu, tapi di sini pernah digerebek oleh dinas sosial terkait dari bayi-bayi yang sudah diangkat anak oleh Teh Novi. Nah, kemudian masalahnya sudah clear loh ya, sudah damai, dan di sini tidak ada masalah-masalah lagi terkait dari hal itu. Tapi kenapa masalah ini diungkit kembali oleh Alvin Lim? Padahal masalah itu sudah kelar beberapa waktu yang lalu. Mengapa Alvin Lim sampai sebegitunya kepada Teh Novi? Mari kita prediksi di sini, apakah masalah Alvin Lim yang menyerang Teh Novi ini akan menjadi bom waktu untuk Teh Novi atau bagaimana? Bagaimanakah nasib Teh Novi terkait serangan secara personal oleh Alvin Lim ini? Bagaimanakah nasibnya Teh Novi? Ada simbol 4 jangkir. Jadi kondisinya tidak baik-baik saja. Begitu mengetahui Teh Novi ini diserang oleh Alvin Lim, ada perasaan-perasaan yang kecewa, ada perasaan-perasaan yang tersakiti di sini. Yang disimbolkan satu orang merenung, satunya mengintip dari balik pohon. Tidak adanya komunikasi yang baik di antara mereka berdua. Tapi di sini Teh Novi berusaha sabar dan berusaha untuk tidak terpengaruh dengan pandangan-pandangan seperti yang diutarakan oleh Alvin Lim. Jadi berusaha untuk melewati, berusaha tidak terprovokasi dan lain sebagainya terkait dari pendapat Alvin Lim di media sosial. Berusaha mencari ketenangan, walaupun di dalam hatinya kecewa dan geram karena sudah dikatakan apakah uangnya itu dari jual diri, apakah uangnya itu dari begini, dan sungguh-sungguh kata-kata yang begitu menyudutkan ya. Kemudian tapi di sini sekalipun Teh Novi berusaha untuk tetap sabar, tapi dalam hatinya di sini udah geram di sini. Ya, kayak seseorang yang sudah sudah dilingkari dengan perasaan-perasaan kecewa. Jadi memendam kekecewaan ini suatu saat nanti bisa meletus juga loh ya. Ibarat balon, kalau sudah ditiup terlalu banyak udaranya yang ada di dalam balon, pada akhirnya bisa meletus ketika sudah nggak muat lagi. Seperti itulah hatinya Teh Novi saat ini.
Dia berusaha untuk tenang, untuk meredam amarahnya di sini. Tapi ya begitu, dia tidak tahu sampai kapan dia harus memendam kekecewaan ini, memendam amarah ini. Strength, berusaha kuat di sini untuk menahan amarahnya. Renewal, kebangkitan. Nah, ada kesadaran di dalam diri Tenovi di sini. Kesadaran kemanusiaan, kesadaran yang lebih bijak lagi menghadapi masalah-masalah seperti ini. Di sini ada simbol Raja Koin, yang artinya Tenovi nanti tetap akan di pick up oleh seseorang yang mapan di sini. Walaupun mungkin orang ini tidak secara langsung ikut campur di dalam masalah Tenovi dengan Alvin Lim, tapi di sini ada sosok-sosok yang mem-pick up Tenovi dari belakang. Apakah masalahnya Tenovi dengan Alvin Lim ini akan berproses ke ranah hukum? Karena kabar-kabarnya dari berita loh ya, saya pastinya nggak tahu. Dari berita itu Alvin Lim akan memberikan somasi kepada Tenovi. Apakah akan berproses ke ranah hukum? Ada simbol 10 tongkat. Kemungkinan itu ada, karena 10 tongkat ini lambang dari Tenovi. Kenapa ya? Apa-apa saya yang disalahkan? Apa-apa saya yang dijadikan permasalahan di sini? Perasaan Tenovi seperti itu. Padahal saya ini sudah membantu orang, mengangkat anak-anak yang tidak berdaya, memberikan penghidupan pada mereka. Dan saya biayai sendiri di sini, saya pikul sendiri di sini. Tapi mengapa saya selalu diserang di sini? Ada pikiran-pikiran tertekan seperti itu di dalam hatinya Tenovi. Nah, di sini juga dia bersedih. Kenapa ada orang yang tidak percaya kepada saya? Ini ya. Ada kegalauan di sini dan kekecewaan yang dirasakan Tenovi. Karena apa ya? Tenovi sudah berusaha keras bekerja di bidang kemanusiaan. Dan dia sebagai YouTuber yang tentunya ada masukan dari YouTubernya, kemudian juga dari TikTok dan lain sebagainya. Tentunya itu juga menghasilkan uang buat Tenovi. Makanya di sini juga kecewa. Kenapa ya? Masih saja ada orang yang tidak percaya kepada saya terkait penghasilan saya. Ini kekecewaannya yang dirasakan Tenovi seperti itu. Apakah akan berproses ke ranah hukum? Ada simbol Raja Cangkir. Nanti akan ada seseorang yang membantu Tenovi yang bisa meredakan masalah ini. Ada simbol Raja Cangkir ya. Di sini tadi ada yang membackup juga loh Tenovi dari belakang, seseorang yang mapan. Siapakah dia? Ya kita lihat saja nanti. Apakah ini Densu? Ya entahlah ya. Satu kartu lagi. Dan di sini ada simbol Ratu Cangkir. Raja Cangkir berhadapan-hadapan dengan Ratu Cangkir. Yang artinya ada potensi tidak sampai ke ranah hukum. Ada potensi masalah ini berdamai atau masalah ini sedikit demi sedikit akan menguap begitu saja. Ya, dari prediksi saya terkait Tenovi ini, kalau masalah Agus dia akan baik-baik saja, dan itu bisa dibilang udah terbukti karena pihak Agus, pihak Farhad dan pihak Densu serta Tenovi sudah ada kesepakatan untuk saling cabut laporan. Tapi dari Alvin Lim ini kemudian tiba-tiba nongol dan menyerang Tenovi, ternyata nanti juga ada kondisi yang masalah ini menguap begitu saja, atau masalah ini bisa ada titik temu perdamaian. Karena di sini sekalipun Tenovi merasa saya berjuang sendiri di sini, saya mencari uang dan lain sebagainya di sini, tapi kenapa banyak sekali atau kenapa kamu tidak percaya kepada saya, Alvin Lim, seperti itu. Kekecewaan ini sangat dirasakan oleh Tenovi dan sangat mengganggu pikirannya saat ini, tapi dia berusaha sabar,
berusaha tidak terlalu menanggapi itu, walaupun dia tidak tahu sampai kapan kesabaran ini saya tampung di sini. Tapi berkat adanya backupan dari seseorang yang mapan ini, juga seseorang yang penuh kasih kepada teknologi ini, pada akhirnya masalah ini nanti bisa reda dengan sendirinya. Entah jalannya seperti apa, tapi yang di sini masalah tidak sampai proses ke ranah hukum. Ya, semoga saja ini tembus ya.